Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab, semoga Allah merahmati beliau, yaitu Syekh Abu Syuja'. Apa kata beliau? Faslun. Wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun. Wa faraidul ghusli. Kemarin terakhir sudah bahas tentang yang menyebabkan mandi, itu menjadi wajib. Nah sekarang faraidul ghusli atau fardunya mandi. Bahasa lainnya adalah arkanul ghusli, rukunnya mandi, yang harus dikerjakan saat mandi agar mandi itu sah. Faraid jamak dari faridah. Wa faraidul ghusli salasatu asya'a. Fardunya mandi itu ada 3. Rukunnya mandi ada 3. An-niyatu, yang pertama niat. Jadi untuk membedakan itu mandi rutinitas dengan itu mandi wajib, yang bedakan di niatnya. Sakjane aktivitasnya podo, aktivitasnya sama, nyiramkan air ke badan, tapi yang membedakan niatnya. Antara mandinya orang kafir dan orang Islam nggak ada bedanya nih aktivitasnya, kan mau nyiram-nyiram banyu ning awak, menyiramkan air di badan. Yang bedakan, yang satu mandinya adalah mandi ya ben wangi, ben seger. Nah yang satu mandinya ada mandi niat menghilangkan hadas besar. Nah itu bedanya antara kita mandi rutinitas setiap hari mandi dengan kita mandi yang sedang menghilangkan hadas besar, menghilangkan haid, hadas besarnya haid, menghilangkan hadas besarnya ihtilam, mimpi basah misalnya. Itu yang bedakan kan ada di niat. Oleh sebab itu niat itu termasuk rukun atau fardunya mandi. Yang kedua, wa izalatun najasati, menghilangkan najis, in kanat ala badanihi, jika di badannya ada najis. Nah di badan kita saat mandi ada najis, wajib dihilangkan. Nek tidak ada, tidak usah dikasih najis ya. Yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Yang ketiga, yang terakhir, menyampaikan air, maksudnya meratakan air ila jami'i sya'ri wal basyarah, ke seluruh rambut dan kulit, jadi ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu air semua harus terkena. Ini ada kata sya'ar, rambut, berarti rambut sak jero-jerone rambut juga harus dibasuh. Nah, sing gondrong rada rekoso sithik ya. Sing rambutnya dawa-dawa. Nah, dawa turunan. Rambutnya gondrong. Kamu kalau mandi, Mas, rekoso, Mas. Yang di dalam rambut itu harus dibasuh, Mas. Ya. Saya udah tak cukur. Jadi udah ringan, Mas. Nah, kamu, Mas, rambutnya panjang kan? Mirip ukhti. Nah, jadi rambutnya harus sampai ke dalam. Kecuali wanita yang rambutnya digelung, atau kok digelung, dikepang. Kamu tahu rambut dikepang? Nah, rambut dikepang itu yang diungkel-ungkel itu hanya wajib basuh rambutnya saja, tidak wajib dibedah kepangnya, kemudian dalam-dalamnya dibasuh, itu tidak wajib. Nah, wanita kalau mau enak rambutnya dikepang aja, jadi ketika mandi
hemat ya, nggak perlu nyampe ke dalam-dalamnya kepangan itu ya, itu. Tapi kalau rambutnya dibiarke biasa alias apa ya, jiwok, kok jiwok bahasanya apa ya? Di tren. Nah, gerai Telkomsel ya. Ya rambutnya digerai, lah nah itu harus seluruhnya sak jero-jerone sampai kulit kepala harus terkena air. Kalau enggak sah mandinya. Itu kalau untuk bagian rambut. Makanya zamannya Nabi rada repot. Nah, zaman sekarang kan ada sampo. Nah, samponan itu mempermudah air masuk. Ya karena banyak busanya, kemudian basah-basahnya itu terserap ke dalam, ke pori-pori, sehingga gampang basah. Kulit rambut. Yang kedua wal basyarah, dan kulit juga. Makanya kalau ada orang pakai stiker, zaman kita kecil kan dolanan tempel-tempelan stiker di kulit kan. Nah, udah besar kan enggak. Nah, itu enggak bisa ditembus air itu. Jadi kalau mandi posisi badan ada stiker-stiker gitu, mandinya tidak sah, mandi wajibnya tidak sah. Nah kalau mandi biasa kan enggak dibasah-basahi juga enggak apa-apa. Mandi biasa kan yang penting wangi, mau dilap-lap sithik ya ora apa-apa, adem ya ora usah adus kan gitu kan. Itu kalau mandi biasa. Kalau mandi wajib harus itu. Kalau sampai mandi wajibnya enggak sah, baru sholat, jadi imam nih, berarti sholatnya tidak sah, makmumnya terdampak. Maka urusan mandi itu urusan penting, urusan bersuci, maka kudu ngerti syarat rukunnya. Nah, kalau kalian sudah belajar gini kan, kita bermakmum pada kalian semakin mantap gitu. Kalian tidak pernah ngaji fikih, kita makmum sama kalian, meskipun Qur'annya fasih begitu, ngalor ngidul, tetap sholatnya berbahaya. Pemenang tadi imam. Maka kalian ngaji fikih itu menyelamatkan diri dan orang lain dari tidak sahnya sholat. Paham di sini? Paham. Selanjutnya wasunanuhu, sunah-sunah mandi besar maksudnya ya, sunah-sunah mandi besar. Nah, mandi biasa sekali lagi bebas, masih ora dibasuh ora apa-apa, meh mong basuh tangannya tok baru ngaku-ngaku mandi ora apa-apa, kan bebas ya, namanya juga bukan mandi wajib. Kalau mandi wajib sunah-sunahnya khamsatu asya'a, ada 5. At-tasmiyatu, yang pertama baca bismillah, baca bismillah. Jadi baca bismillah itu tidak wajib, sunnah, baik wudhu maupun mandi, sunnah sebelum mandi baca bismillah. Wal wudhu qablahu, disunahkan wudhu dulu sebelum mandi besar. Habis haid sudah berhenti mau mandi besar, sunnahnya wudhu dulu. Kita habis ihtilam, mimpi basah, mau mandi, disunahkan wudhu dulu, ojo langsung mandi. Nah kenapa? Karena Rasulullah melakukan itu ya. Dan setiap mandi besar Rasulullah selalu berwudu, berarti itu kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang ketiga wa imrarul yadi alal jasadi. Imrar itu dari amarra yumirru, menjalankan, memperjalankan, melewatkan. Al-yad tangan, memperlewatkan tangan, alal jasadi ke badan, maksudnya menggosok air, menggosok badan, mengalirkan airnya menggunakan tangan ke badan. Itu hukumnya sunnah. Berarti kalau misalnya mau biar biur saja tanpa menggosok, tanpa mengalirkan air menggunakan tangan, ngusap-ngusap air ke tangan, mandinya tetap sah. Ya, misalnya kamu jegur neng umbul neng kolam renang sambil niat mandi besar, biur, sudah merata kan seluruh tubuh, mentas, selesai itu mandi besar. Ya. Tapi kalau kamu menggosokkan badan saat jegur ke umbul kolam renang tadi, itu kamu mendapat kesunahan.
Ya, sunnah menggosoknya. Wal muwalatu yang keempat, wal muwalatu dan berturut-turut dari basuh wajah, tangan, kepala, kaki itu jangan ada jeda kalau mau mendapat kesunahan. Maksudnya pripun? Maksudnya misalnya kita sekarang basuh kepala dulu, baru gue leren-leren sik 2 menit, baru gue basuh tangan, baru gue leren-leren sik, ngudut-ngudut sik, basuh badan gitu, baru gue leren meneh basuh kaki. Itu mandinya sah tapi tidak sunnah. Batasannya apa? Batasannya sebelum kering itu masih boleh. Ya, sebelum kering masih boleh. Basuh kepala masih kering sekitar 30 detik, baru basuh badan, leren sik, itu mandinya sah. Tapi begitu basuh kepala, wis leren sak jam, sudah kering tuh kepala, baru basuh badan, mandinya tidak sah. Ya, karena itu sampai kering anggota sebelumnya. Nah, al-muwalah berturut-turut itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang kelima, yang terakhir, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Itu hukumnya sunnah. Jadi kepala dibasuh, kepala bagian kanan dulu, telinga kanan dulu, pipi kanan dulu, masuk ke bawah, pundak kanan dulu, tangan kanan dulu, badan kanan dulu, kaki kanan dulu, baru gue berpindah ke badan yang kiri. Itu cara mandi yang sunnah. Kalian seperti itu belum? Seperti itu ya. Itu mendapat kesunahan. Kalau mandi besar sunnahnya seperti itu. Jadi jangan biar kepala langsung sak kepalane kabeh, kanan kirine enggak ada dibedakan. Badan yo sak badane kabeh, kaki yo sak kakine kabeh. Itu boleh tapi tidak sunnah. Yang sunnah itu separuh-separuh dulu ya. Jadi badan kita diparuh jadi 2, kanan sama kiri. Nah, itu kita melakukan kesunnahan. Karena tayammun atau mendahulukan yang yamin, yang kanan, itu selalu dilakukan Kanjeng Nabi baik dalam wudhu, mandi, memakai sandal, memakai baju, masuk masjid. Nah, itu kanan kiri itu dalam Islam itu hal yang diperhatikan. Termasuk di sini kita sedang membahas masalah mandi. Sampai sini ya, jelas ya. Satu lagi, faslun, sub judul berikutnya, wal ikhtisalatul masnunatu. Mandi-mandi yang sunnah. Ini mandi sunnah. Kalau tadi mandi wajib kan. Ini ada mandi berikut ini yang hukumnya mandi itu sunnah, tidak wajib. Ada sab'ata asyara, itu ada 17. Mandi-mandi yang hukumnya sunnah itu ada 17. Ghuslan mandinya, ada 17 mandi. Pertama, ghuslul jumu'ati, mandi hari Jumat. Hukumnya sunnah ya, tidak wajib ya. Tidak wajib itu. Ada kan yang mewajibkan, tapi menurut pendapat yang paling kuat, mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Bacanya ghuslu ya, bukan ghuslu. Kalau ghuslu artinya apa kemarin? Membasuh, mencuci. Kalau ghuslu, mandi. Ghuslul jumu'ati, mandi pada hari Jumat. Yang kedua, wal aidain, id, dua id, mandi 2 hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Yang ketiga, wal istisqai, mandi ketika mau sholat istisqa. Wal khusufi, mandi karena gerhana bulan. Kalau pakai kha, bulan. Kalau pakai kaf, matahari. Khusuf gerhana bulan, kusuf gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, mandi karena habis mandikan mayit. Disunahkan habis mandikan mayit mandi. Kalau habis gotong mayit, habis mikul mayit, disunahkan wudhu. Meskipun tadi punya wudhu, tapi habis mikul mayit disunahkan
wudhu lagi. Wal kafir idza aslama, orang kafir kalau mau masuk Islam disunahkan mandi dulu. Saya mau bersyahadat nih, Tat. Ya, sini mandi sih. Nah, disunahkan mandi sih. Wal majnun wal mughma alaih idza afaqa. Wal majnun, dan orang gila, wal mughma alaih, dan orang pingsan, idza afaqa, ketika sudah sadar, waras kembali. Orang kadang kan ada gilanya lama, ada yang gilanya sehari sadar sehari enggak. Lah sehari sadar mandi. Wal mughma alaih, pingsan, habis pingsan disunahkan mandi. Wal ghuslu indal ihrami, mandi ketika hendak ihram, baik ihram untuk haji maupun ihram untuk umroh, disunahkan mandi. Wa dukhuli Makkata, karena masuk Makkah disunahkan mandi. Walil wuqufi bi Arafata, karena wukuf di Arafah disunahkan mandi. Walil mabiti bi Muzdalifata, karena mabit di Muzdalifah, mau mabit di Muzdalifah sunahkan mandi. Waliramyil jimarith salas, karena melempar jumroh yang 3, jumroh ula, wusta, aqobah, disunahkan mandi. Walit tawafi, karena mau tawaf disunahkan mandi. Walis sa'yi, karena mau lari-lari kecil atau sa'i disunahkan mandi. Sa'i itu pakai sin ya, as-sa'yu, sa'i, sa'a bukan sya'i. Pernah dengar kan ada sya'i, biar fasih diganti shin, malah salah ya. Pakai sin, sa'i. Walidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karena masuk kota Nabi, kota Madinah, disunahkan mandi. Ini dikiaskan dengan Makkah ya. Aslinya yang ada dalilnya itu masuk Makkah ya, tapi karena Madinah itu dianggap mulia seperti Makkah, maka disunahkan juga mandi. Ada beberapa yang dikritisi oleh Syekh Bugha dalam kitab At-Tadhib menjelaskan tentang kesunahan ini. Ada beberapa yang kata Syekh Bugha, saya tidak menemukan dalilnya untuk mandi ini, kesunahannya di mana itu saya tidak nemu gitu. Misalnya mau tawaf, kata Syekh Bugha, yang kuat pendapat dalam madhab Syafi'i malah annahu laisa yusannul ghuslu li tawaf, tidak disunahkan mandi kalau mau tawaf. Ayo Mas Hafif, guyonan apa? Laron. Malah dolanan laron ya. Ya enggak apa-apa ya Mas, tapi engkau berngaji ya. Kemudian apa lagi nih, saya carikan lagi. Yang nomor 3, ini nomor 3, mabit di Muzdalifah, ini juga tidak ada kesunahan untuk mandi, kata Syekh Bugha. Tidak ketemu dalilnya disunahkan mandi karena mabit di Muzdalifah. Kalau masuk Makkah ada ya. Baik, 2 tadi berarti tidak ditemukan dalil, kata Syekh Bugha, yaitu mabit di Muzdalifah, kemudian tawaf ya, tidak ditemukan dalilnya. Itu terkait mandi-mandi yang disunahkan. Jadi banyak ya mandi yang disunahkan. Adapun mandinya bagaimana? Tidak harus seperti mandi wajib, tapi tetap meratakan air ke badan, enggak cuma basuh wajah tok terus ngakune mandi, tetap meratakan. Terus kalau kurang-kurang dikit, sepertinya tidak sampai ada penjelasan yang mengatakan mandinya tidak sah ya. Tidak ada kejelasan itu, tapi lebih sempurna memang seperti mandi wajib, artinya meratakan air ke seluruh tubuh ya, biar mendapat kesunahan yang sempurna.
Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Kalau pakai sabun itu air sabun itu mensucikan atau apa? Pakai sabun. Dulu baru sabun. Ya, gebyur dulu baru sabunan. Jangan sabun dikum di air kemudian buat mandi. Karena itu namanya kita mandi sudah tidak menggunakan air yang umum ya, suci mensucikan, tapi air suci saja itu. Paham enggak maksudnya? Ya, sehingga pakai air dulu baru sabunan. Jangan sabun dikum di bak baru gue mandi. Ya. Kan mungkin orang kaya gitu, orang kaya itu kalau mandi mungkin kotor gitu kan, baknya dikom air sabun dulu baru digabyurkeun ning awak. Itu contoh yang tidak tepat. Yang tepat adalah air dulu, sabunan, gabyur air lagi. Ya. Dan jangan menggunakan air yang mustakmal jika sedikit. Contohnya air kita mandi kumkum di bak itu kan boleh, asalkan jumlah airnya mencukupi ya 2 kulah lebih. Atau di kolam renang di umbul itu jelas lebih dari 2 kulah, itu boleh sekali. Tapi kalau airnya sedikit, nah, gabyur ke di awak. Tidak harus boros ya, tidak harus mandi itu habis 3 ember, tidak harus. Setengah ember kalau kita mandinya benar itu cukup untuk mandi besar itu ya. 1 ciduk pertama untuk meratakan ke seluruh tubuh, 1 ciduk kedua untuk menyempurnakan biar semakin rata, berikutnya samponan baru digabyur penyempurnaan, itu cukup, itu setengah ember itu mandi. Jadi kamu bayangkan nih ketika bahas fikih ini, bayangkan ketika Rasulullah hidup itu air kan jarang. Jadi Rasulullah itu naik mandi itu ya irit, tidak boros seperti kita. Kalau enggak biar sak keran banyu sing gede enggak puas gitu. Itu karena kita kebetulan banyak air. Bayangke kita lagi mendaki gunung ini ihtilam, mimpi basah di puncak gunung. Wajib mandi kita. Dan kebetulan jarak atau kurang lebih di pos 5 misalnya, kita kan di puncak nih, Daki Lawu. Nah, turun ke pos 5 itu banyak air misalnya, kan kita tidak boleh tayamum, harus nyari air kan, mandilah kita pakai air ya. Tapi kan air terbatas misalnya, yo hemat tetap, jangan boros. Seperti itu gambarannya ya. Ada lagi? Jelas? Cukup? Baik, kalau cukup ngajinya selesai dulu sampai sini. Kita pekan depan lanjutkan tentang mashul khuffain, mengusap khuf, mengusap penutup kaki tanpa harus melepasnya saat wudhu, dan syarat-syarat tayamum. Insyaallah taala, wallahu taala a'lamu bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.